Baik, kita lanjut. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan seperti apa gangguan psikologi pada masa reproduksi. Yang pertama itu adalah kompleks Kastari. Kompleks Kastari ini merupakan gangguan psikologi yang bisa dialami oleh wanita pada saat pertama kali mengalami menstruasi. Nah, ini pertama kali mengalami menstruasi disebut kompleks Kastari. Ya, kompleks Kastari itu merupakan gangguan psikologi. Nah, teman-teman, suara Ibu jelas nggak ya? Jelas, Ibu. Jelas ya, terima kasih ya responnya ya. Nah, ternyata teman-teman, kompleks Kastari ini merupakan gangguan psikologi loh pada saat pertama kali mengalami menstruasi. Ya, seseorang mungkin akan mengalami fantasi ataupun gambaran yang mengerikan ya terkait dengan pertama kali melihat darah. Nah, boleh dong siapa yang mau sharing seperti apa dulu teman-teman menghadapi menstruasi pertama kali? Apakah merasa ketakutan atau merasa jijik atau bagaimana? Bagaimana pengalaman? Merasa jijik. Kalau Dea Amanda seperti apa? Kalau Dea Amanda seperti apa? Ibu, maaf Ibu, suaranya putus-putus Ibu. Oh, putus-putus. Masih Saya tidak, Ibu. Oh, Di jaringan Dea-nya mungkin, Ibu. iya, di jaringan Dea mungkin ya. Bagaimana Dea? Pengalaman pertama kali? Atau kita ganti? Bagaimana pengalaman kita? Ibu, maaf, Ibu Gita Frisilia, Ibu. Ya, bagaimana Gita Frisilia? Pengalamannya waktu melewati masa menstruasi, bahwa kita dulu pernah sama-sama mengalami kompleks kastrasi. Maaf ya Ibu, waktu dulu takut gitu Bu kalau mens, takut sakit, terus bener aja Ibu pas pertama tuh sakit banget, ngelihat darah gitu takut, begitu Ibu. Nah, rasa takut ya, mengerikan, ada perasaan mengerikan, itu ternyata gangguan psikologi yang dialami oleh seorang wanita. Ya. Tentunya ini bisa berkembang menjadi rasa cemas ataupun ketakutan sebab apa yang dikhawatirkan itu terlalu berlebihan. Misalnya adik-adik sampai setiap menstruasi merasa jijik, merasa nggak mau, merasa dirinya sangat kotor. Itu kalau berkembang menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Dan itu merupakan gangguan psikologi. Sekarang kita lanjutkan dengan fobia. Siapa yang sudah pernah mendengar fobia? Sudah Ibu. Sudah. Sudah Ibu. Fobia itu juga bisa timbul sebagai manifestasi dari pengalaman yang tidak menyenangkan, ya, atau memang karena pada dasarnya seseorang sudah merasa takut terhadap sebuah objek atau benda terkait dengan perkembangan seksual sekundernya. Ya, misalnya payudara membesar, ada bulu-bulu halus di daerah kemaluan. Itu ada rasa ketakutan tersendiri. Ih, saya kenapa ya kok seperti ini? Kalau itu berlebihan disebut dengan fobia. Ya, sebagai contoh, seseorang yang takut darah mungkin akan mengalami reaksi berlebihan pada saat menstruasi. Reaksi ini akan memicu timbulnya sikap-sikap yang mengarah ke gangguan psikis seperti mania atau justru depresi.
Makanya teman-teman pasti sebelum menstruasi sudah dibekali oleh ibu di rumah ya, oleh bunda di rumah bahwa dikasih tahu bahwa nanti kamu akan seperti ini, nanti payudara akan membesar. Pasti ada info-info seperti itu sehingga teman-teman tidak merasakan yang disebut dengan fobia. Kemudian ada fobia, ada paranoid. Ya, ternyata fobia itu beda ya dengan paranoid. Fobia itu yang tidak tertangani dengan baik. Ya, fobia bila tidak tertangani dengan baik, ya, bisa berkembang menjadi paranoid. Reaksi ini akan cenderung menyebabkan seseorang menjadi lebih histeris dari sebelumnya. Seseorang mungkin akan terlihat kehilangan akal sehat tanpa sebab. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah karena adanya ketakutan terhadap suatu objek yang termasuk ke dalam perkembangan masa reproduksi. Nah, teman-teman sekalian, menghadapi masalah paranoid ini memang perlu pendekatan khusus. Ya, jadi kalau nanti adik-adik sekalian punya pasien yang mengalami paranoid, khususnya remaja, kamu harus melakukan pendekatan khusus, di mana seseorang akan lebih baik diajak berdiskusi mengenai permasalahan yang sedang dialaminya tanpa harus menggunakan suatu judgement tertentu. Jadi sama seperti orang yang paranoid disuntik. Ada cara menghilangkan rasa takut yang berlebihan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Misalnya Siti Anwaria ini takut disuntik. Ya, takutnya berlebihan. Fobianya berlebihan. Sehingga dia terkategori paranoid. Tentu sebagai petugas kesehatan, Regita atau Gita harus bisa melakukan pendekatan khusus. Seperti apa contohnya? Ya, sama seperti kalau masih ingat pelajaran menyuntik, ya, kita bisa mengalihkan perhatian pasien yang akan disuntik dengan cara mengajaknya berbicara, dengan cara mengajak berbicara ke hal-hal yang menarik, yang menyentuh perasaannya, sehingga dia tidak fokus pada rasa sakit disuntik. Nah, berikutnya ada psikogen amenorea. Amenorea lagi. Ya, kita bahas lagi menstruasi lagi. Menstruasi bisa terhenti akibat kendali dari psikis seseorang. Artinya dari sini, menstruasinya Gita bisa terhenti akibat kendali dari psikisnya Gita sendiri. Jadi bisa berhenti, bisa tidak menstruasi. Gitu maksudnya. Ya. Nah, manakala seseorang mengalami gangguan psikis tertentu, yang mungkin salah satunya adalah penolakan dari menstruasi itu sendiri, maka haid yang sebelumnya harusnya terjadi menjadi terhenti. Jadi psikologis ini ya sangat menentukan semua siklus kehidupan kita. Kalau Siti Anwaria sangat depresi, sangat fobia, sangat paranoid, bisa jadi menstruasinya tidak keluar. Reaksi ini termasuk menjadi bagian dari reaksi shock oleh seseorang yang menganggap bahwa tidak semestinya ia mengalami haid. Aduh, ngapain sih haid? Repot banget, harus pakai pembalut, harus pakai ini. Ya. Di sini disebut gangguan psikogen amenorea. Oke. Kemudian ada teori kloaka.
Teori kloaka menjelaskan bahwa segala macam yang keluar dari saluran tubuh akan dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan oleh seseorang. Seseorang mungkin menganggap bahwa hal tersebut sebagai najis. Itu teori kloaka. Najis sehingga manakala ia mengalami hal yang berkaitan dengan proses pengeluaran cairan dari organ reproduksinya, maka ia akan menganggap dirinya lebih rendah dan menjijikkan. Ternyata ada ya seperti itu, ada. Jadi ada seorang wanita yang merasa sangat jijik dengan dirinya ketika dia menstruasi. Gitu. Apabila ini terjadi dan dibiarkan, ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan harga diri seseorang tersebut menjadi terganggu. Dia merasa rendah diri, dia merasa jorok, jadi harga dirinya merasa terganggu. Begitu. Konsep dirinya menjadi kurang baik dan tentu saja ini akan membutuhkan pertolongan lebih lanjut. Siapa yang bisa menolong? Tentu orang-orang yang mengerti secara psikologi. Atau psikolog, atau psikiater. Begitu teman-teman. Mungkin memang kita bukan orang psikiater, tapi kita tahu ilmunya, cara menghadapinya. Karena ini adalah ilmu pendekatan. Pendekatan terhadap jiwanya, pendekatan terhadap mentalnya. Kita bisa menyelami apa yang terjadi pada dirinya. Ya. Misalnya nanti udah masuk kelas, kok Salma kelihatan murung ya? Kok Ririn kelihatan murung terus? Ada apa ya? Ya, jadi banyak sudut pandang dari psikologi ini. Ada teori-teorinya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian ada kecemasan, ya. Fobia, paranoid, cemas itu berbeda. Ya, di mana ketakutan seseorang tersebut memiliki bentuk yang nyata pada kecemasan. Seseorang tidak memiliki objek yang nyata untuk ditakuti. Seseorang akan memiliki pikiran-pikiran yang membuatnya cemas, terutama terkait dengan perkembangan organ reproduksinya. Harus ada cara menghilangkan kecemasan tersebut. Ya. Apabila ia mampu mengendalikannya dengan menggunakan coping yang baik, maka ia bisa terhindar dari masalah lain yang berhubungan dengan kecemasan. Misalnya, ya, misalnya si Gabriela ini kemana ini ya? Dek, si pennya Dek, bolehlah dihubungi Gabriela Solapide untuk dia membuka kameranya. Katakan kalau Bu Farida rindu sama Gabriela. Sehingga kita bisa melihat wajahnya Gabriela itu seperti apa. Apa dia terlihat cemas? Apa dia mengalami fobia? Apa Gabriela mengalami paranoid? Ya. Melalui ilmu ini, teman-teman bisa mengkaji hal tersebut. Ya. Halo Gabriela, kameranya dong. Fokus pada wajah Gabriela. Jangan muter ke atas, fokus kepada wajah Gabriela. Kita kan sedang belajar ilmu psikologi ya, Gaby. Dari sini kita bisa menilai bagaimana kesiapan mahasiswa. Mana? Aduh, kok udah dimatikan kameranya Gabriela Solapide? Nah, kita next ya. Baby blues. Istilah sindrom baby blues
Mungkin juga sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman ya, karena udah semester 5 ya. Dalam masa reproduksi, persalinan juga bisa menjadi bagian yang bisa memicu terjadinya gangguan psikologi. Apabila terjadi ketidaksiapan seorang ibu dalam melahirkan anaknya, maka timbullah gangguan bonding attachment. Gangguan bonding attachment yang kemudian menyebabkan terjadinya sindrom baby blues. Ya, apa itu sindrom baby blues, Bu Farida? Ibunya akan enggan untuk merawat bayinya dan justru menjadi kurang peduli pada bayinya. Udah bayinya nangis, oe-oe, ibunya tidak peduli. Begitu. Kemudian kita masuk ke depresi. Dalam psikologi, depresi itu merupakan sejenis penyakit yang melibatkan fisik. Ya, fisik, mood, dan pikiran. Ingat ya, depresi itu melibatkan fisik, mood, dan pikiran. Depresi dapat mengganggu kehidupan sehari-hari loh, kegiatan normal dan mengakibatkan rasa sakit bagi penderita dan orang-orang sekitar yang peduli kepadanya. Ya, depresi dalam psikologi adalah manifestasi dari berbagai macam gangguan psikis yang ada. Berkebalikan dengan perilaku amuk atau mania. Depresi akan cenderung membuat seseorang malas untuk melakukan banyak hal dan sibuk memikirkan hal-hal yang ada di dalam pikirannya. Gangguan psikologi pada masa reproduksi ini memang patut untuk diwaspadai. Tentu cara mengatasi stres dan depresi bisa kita terapkan agar masalah ini tidak berkembang lagi. Jadi seperti apa Bu Farida cara mengatasinya? Berarti kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan yang seperti apa? Kita lihat, dia lagi mood nggak? Moodnya lagi bagus nggak? Kita ajak bicara. Ya, begitu salah satu contoh mengatasi depresi. Nah, kemudian hipokondria. Hipokondria ini juga hampir mirip dengan depresi loh adik-adik. Ini adalah kondisi kemurungan yang menyebabkan hatinya seperti tertekan. Hipokondria. Ya. Permasalahan yang dihadapi mungkin sebenarnya tidak ada. Gak ada masalah tuh, Bu. Emang bagaimana? Banyak hairnya? Enggak, Bu, lulus semua. Tapi kenapa dia murung ya, misalnya. Tetapi seseorang mendapatinya di dalam pikiran-pikirannya sendiri. Merenung, memikirkan diri sendiri, seolah-olah banyak sekali masalah. Itu disebut hipokondria. Penting supaya kita peka terhadap orang dengan masalah ini. Supaya kita bisa memberikan dukungan yang baik. Berarti kita dituntut aware, peduli ya Salma. Kalau misalnya Gabriela itu murung, ya, diam, nanti kalau udah masuk kuliah ke kampus, Salma harus aware kepada Gabriela, tolonglah beri pertolongan kepada orang-orang seperti ini. Orang yang seperti apa, Bu? Orang yang membuat dirinya seolah-olah ada masalah besar, tetapi sebenarnya nggak ada. Begitu dia. Nah, kita masuk ke trauma. Trauma ini apa sih? Ada macam-macam trauma ya, macam-macam trauma psikologis. Akan memberikan sebuah memori tersendiri bagi seseorang sehingga ke depan ia akan kesulitan ketika berada pada situasi yang mirip atau sama. Gangguan psikologis pada masa reproduksi berupa trauma ini harus diwaspadai karena akan menimbulkan efek yang kurang baik. Jadi psikologi ini luas ya, Dek. Banyak yang bisa kita tolong orang-orang yang terganggu psikologisnya.
Ya. Nah, terakhir ya. Teman-teman sekalian, apa sih gunanya mempelajari psikologi? Ya. Yang pertama itu untuk mendeskripsikan. Nanti Dea Amalia bisa mendeskripsikan kalau saya memberikan sebuah kasus seorang anak yang murung, selalu diam, murung, tidak mau bicara, ya, akan mampu mendeskripsikan. Bu, ternyata adik itu mengalami ini. Berarti dia sudah belajar mendeskripsikan. Itulah tujuan mempelajari psikologi. Mendeskripsikan, menulis, membuat kesimpulan. Ya, yang kedua untuk menjelaskan. Tujuan psikologi yang kedua untuk menjelaskan bagaimana, mengapa kejadian itu bisa terjadi. Kemudian memprediksi. Psikologi juga bertujuan untuk memprediksi loh perilaku masa depan dari hasil temuan penelitian. Ya. Itu bisa kita prediksikan. Jika prediksi tidak dikonfirmasi, penjelasan yang mendasari prediksi tersebut mungkin perlu direvisi nantinya kalau tidak yang kita prediksi ternyata salah. Ya, itu adalah tujuan mempelajari psikologi. Jadi adik-adik 3 topik sudah ada itu hal-hal yang kita pelajari di psikologi apa, sejarah psikologi apa, tujuan mempelajari psikologi apa, itu sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah untuk mengubah perilaku dan proses mental orang lain. Teman-teman kalau sudah tahu ya, berarti teman-teman harus bisa merubah perilaku orang yang tadinya tidak lurus menjadi lurus. Berarti tanda petik lurusnya seperti apa tergantung situasi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanya teman-teman? Ibu, maaf Ibu, saya izin bertanya Ibu. Baik, silakan. Jadi begini Ibu, saya sama teman saya pernah ngobrol-ngobrol ringan Ibu tentang hamil gitu Ibu. Terus teman saya bilang, teman saya tuh kayaknya nggak mau hamil aja gitu, soalnya takut sakit, takut ngelahirin. Apakah itu termasuk gangguan di psikologinya atau bagaimana Ibu? Terima kasih Ibu. Baik. Jika nanti temannya kamu itu menikah, tujuan menikah adalah meneruskan keturunan, gitu ya. Tujuan menikah adalah salah satu tujuan menikah adalah untuk berkembang biak atau meneruskan keturunan. Kalau nanti setelah menikah temanmu tetap tidak mau hamil dengan alasan takut atau merasa ngeri atau merasa jijik, najis dan lain sebagainya, itu gangguan. Dan dia perlu ke psikiater. Gitu. Itu harus cepat ditangani. Sehingga mindset-nya bisa dirubah dari sekarang. Bahwa sebagai wanita yang sempurna haruslah bisa hamil dan melahirkan. Itulah fungsi organ reproduksinya. Berarti dia mengalami sehat reproduksinya. Begitu kira-kira penjelasannya.
Ibu maaf Ibu, saya izin bertanya lagi Ibu. Baik. Kan tadi jika telah mengalami gangguan psikologi harus ke psikiater ya Ibu. Berarti batasan wewenang bidan dalam menangani gangguan psikologi pada pasien itu apa saja Ibu? Terima kasih Ibu. Baik. Tentu kalau kasusnya sampai dia mengalami psikologi seperti itu, tidak bisa kita berikan arahan, asuhan, kita lebih pendekatan melalui asuhan kebidanan ya. Jadi kita memberikan penkes. Ibu, Mbak, Teteh, Kakak, kalau seperti ini tidak boleh, harusnya mah begini, begini, begini. Kalau setelah kita melakukan asuhan kebidanan dengan menggunakan pendekatan psikologi tapi nggak berhasil, maka wewenang kita sampai di situ saja. Berarti pasien kita anjurkan untuk bertemu dengan seorang psikolog atau psikiater. Itu kira-kira kita. Jadi batasan kita, kita nggak sampai harus menangani yang bermasalah, itu bukan wewenang kita. Tapi kita Baik, Ibu. wajib memberikan asuhan kebidanan dengan pendekatan psikologi. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ada yang lain? Ibu, maaf Ibu, Rizka mau bertanya Ibu. Baik Rizka, silakan. Ibu, waktu minggu kemarin kan udah lama sih Ibu ada yang datang ke rumah Rizka, itu saudara Rizka. Jadi Ya. dia teh nggak bisa tidur Ibu, harus pakai obat tidur gitu kan. Dia tuh bener-bener ada masalah tapi dia nggak ngeluarin gitu Ibu, dipendam terus gitu Ibu. Pas Rizka tanya tuh kayak kenapa gitu kan, kalau mau cerita mah ayo ke Rizka aja, terus dia tuh langsung nangis, bener-bener nangis banget Ibu, tapi setiap malam tuh kepalanya tuh sering ini katanya Ibu, kayak sarafnya itu kenceng, apa sih namanya, kenceng gitu Bu, ketarik gitu Ibu, jadi sering pusing kayak gitu Ibu. Itu termasuk kayak depresi berat ya Ibu? Oke, terima kasih Rizka. Kita tidak tahu ya permasalahan konkret dari temannya Rizka itu seperti apa. Namun kalau Rizka mau menjadi teman untuk bisa menerapkan ilmu psikolog yang barusan kita pelajari, kamu harus memahami kalau tadi depresi itu melibatkan fisik, mood, dan apa satu lagi? Fisik, mood, masih ingat? Dan pikiran Ibu. Iya, dan pikiran. Jadi kalau Rizka mau menyampaikan sesuatu, lihat moodnya. Ya, tidak bisa pada saat dia nangis sesungguhkan, Rizka melakukan pendekatan. Lihat moodnya, sehingga nanti dengan sendirinya dia akan mengungkapkan apa sesungguhnya masalahnya. Memang dampak dari depresi ini bisa sangat luas. Bisa jadi seperti yang dia rasakan, seperti kepalanya sakit, ya. Mungkin dia merasa seperti saraf-sarafnya tidak sehat, tapi kita tidak bisa memvonis atau memberikan satu kesimpulan dari informasi yang sepenggal yang Rizka sampaikan tadi. Namun kalau Rizka setelah mempelajari hal ini, boleh Rizka melakukan pendekatan dengan mengedepankan 3 tadi, asal temannya tidak melukai fisik, moodnya sedang baik, dan pikirannya sedang tenang. Boleh Rizka lakukan pendekatan. Dia datang ke Rizka karena dia menganggap Rizka adalah salah satu orang kesehatan yang mengerti, diharapkan mengerti kondisi dia. Tapi Rizka kan belum menggali ya, dia kenapa, dia nangis karena apa. Jadi Rizka harus melakukan pendekatan sehingga Rizka nanti bisa mendeskripsikan
Ya, seperti yang tadi Rizka mendeskripsikan, terus Rizka menjelaskan, terus Rizka bisa memprediksi, lalu terakhir Rizka bisa mengubah perilaku temannya tadi. Jadi ada 4 tugasnya. Ya. Satu untuk mendeskripsikan. Bagaimana cara Rizka bisa mendeskripsikan? Tentu dengan info-info yang dijelaskan oleh temannya Rizka. Gitu. Jadi, oh kemarin dia ternyata begini Ibu. Misal Ibu kasih contoh. Dia putus pacar Ibu, dia nggak terima, dia kesal. Rizka mendeskripsikan. Lalu Rizka menjelaskan, dari dia seperti itu dampaknya ke sini Bu, dia sering pusing dan lain sebagainya. Begitu. Ibu, Ya. Ibu, tapi Rizka udah ngelakuin itu Ibu, tapi dia tuh kayak ngerasa nyaman gitu Ibu sama Rizka. Terus Rizka nggak boleh keluar, sampai Rizka nggak boleh keluar, pengennya ngobrol terus gitu Ibu. Kan Ya, Rizka juga gali ada lah. kegiatan gitu di luar Ibu. Ya, Nggak apa-apa Ibu. silakan digali. Silakan digali sampai nanti Rizka bisa merubah perilakunya. Tujuan terakhir, tujuan keempat adalah merubah perilakunya. Nggak apa-apa dia merasa nyaman denganmu, tapi kamu harus menggali. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga Rizka harus kerjakan. Karena dia merasa nyaman sama Rizka, pengennya ngobrol sama Rizka doang, Rizka ada sebenarnya peluang untuk menggali. Kamu kenapa? Kok suka begini? Baru Rizka memberikan penjelasan. Lalu Rizka menarik kesimpulan atau memprediksi. Oh, nanti kalau dia kelamaan begini, kemungkinan dia akan begini. Aduh, kalau bisa jangan sampai gitu ah. Baru kamu memberikan. Memberikan apa? Memberikan informasi yang bisa merubah. Jangan gitu ya, nggak boleh. Kalau kita di kebidanan, kalau begini terjadi, dampaknya begini. Nanti dia akan merubah perilaku sendiri. Begitu Rizka. Waktu kita tinggal 2 menit. Kita tidak bisa berpanjang lebar. Zoom-nya sudah di-upgrade. Ibu, maaf Ibu, Kurang baik lebih Ibu, terima seperti itu, kasih Rizka. Ibu. Baik, Baik Ibu, teman-teman. terima kasih Ibu. Baik teman-teman semua, Bu. terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita lanjut pertemuan berikutnya ya. Kita tetap membahas tentang psikologi dalam praktik kebidanan ya. Harapan Ibu tujuan akhir dari pembelajaran kita sudah kita dapat, yaitu adik-adik ada 4 poin ya, yaitu memprediksi, menjelaskan, memprediksi dan merubah perilaku sesuai dengan individu masing-masing. Oke teman-teman, sampai ketemu, salam sehat. Baik Ibu. Nanti video ini akan Ibu masukkan ke YouTube, boleh dikunjungi untuk mereplay pembelajaran kita hari ini ya. Oke, terima kasih, salam sehat. Sampai ketemu. Terima kasih Ibu. Terima Ibu kasih. maaf Ibu. Ibu maaf Ibu. Ibu maaf Ibu, saya izin screenshot dulu Ibu. Boleh nak. Baik Ibu. Slide pertama ya Ibu. Ya. 1, 2, 3. Bentar Ibu. Ibu maaf, slide kedua ya Ibu. Baik. 1, 2, 3. Ibu maaf sudah Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, nanti di absen ya Gita ya. Terima kasih. Baik, Sampai Ibu. ketemu kembali. Terima kasih Ibu. Selamat Terima kasih, Bu. Ibu.